Kegiatan awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah sarapan apa belum tadi? Sudah, Bu. Ya, kita sebelum pergi ke sekolah harus sarapan dulu biar belajarnya tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, coba anak-anak lihat di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan ikutin dan dibawa ke tong sampah ya. Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau anggun pimpin doa kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, kita baik, terima kasih ya Bun. Nah, tadi sudah berdoa. Sekarang Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, biar apa? Biar tumbuh rasa nasionalisme kita di dalam diri kita, oke? Lagi nyanyi, semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen anak-anak terlebih dahulu ya. Ada kawan yang hari ini tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Oke, Gusti tidak hadir ya hari ini. Oke, terima kasih Anggun. Nah, pada hari ini, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peraturan lalu lintas dan juga bagaimana cara menulis teks argumentasi yang benar. Nah, jadi Ibu mau tanya terkait dengan pembelajaran rambu-rambu lalu lintas. Apa sanksi jika kita melanggar rambu lalu lintas? Apa sanksi yang diberikan jika kita melanggar rambu lalu lintas biasanya? Iya benar, kena tilang. Terus biasanya anak-anak sekalian, di mana kalian biasa melihat rambu lalu lintas? Jalan raya, Bu. Iya benar, jalan raya banyak ya rambu lalu lintas. Ada berhenti, rambu dilarang parkir dan lain-lain. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari tentang rambu-rambu lalu lintas dan juga bagaimana penulisan teks argumentasi yang benar. Nah, apa tujuannya hari ini kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas? Agar anak-anak sekalian tahu tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Artinya, kalau rambu berhenti simbolnya seperti apa? Rambu dilarang parkir simbolnya seperti apa? Rambu jangan berkelok seperti apa rambunya? Biar kalau kita di tempat umum kita tidak salah. Paham? Jadi tujuan kita hari ini yaitu kita akan belajar terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang lebih serius, Ibu mau mengajak anak sekalian untuk melakukan ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Saya, Bu. Oke, yakin pasti semuanya suka sekali kalau dimulai dengan ice breaking. Jadi
Kegiatan inti pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah explaining, sekarang kita waktunya untuk belajar. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, aku mau memperlihatkan kalian animasi peraturan rambu lalu lintas. Ini adalah video pendek, jadi aku harap kalian bisa memperhatikannya dengan sesama ya. Coba diperhatikan ya. Dari video yang Ibu sudah tampilkan, siapa yang tahu dan memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas apa saja yang ada di video tersebut? Saya Gus. Itu ya, coba katakan dulu deh, apa saja Kak? Tadi saya melihat ada rambu lalu lintas tadi. Kalau saya ada lampu merah itu harus berhenti. Terus tadi diperbolehkan kaki. Iya, benar. Di tempat penyeberangan jalan. Iya. Terus dilarang berhenti, Bu. Ya benar. Utang tuliskan dulu. Tunggu. Sama, Bu. Oke, benar ya. Oke. Nah, jadi dalam video tersebut tadi ada beberapa contoh-contoh rambu-rambu simbol-simbol lalu lintas. Ada yang boleh parkir, tanda-tanda parkir, dilarang berhenti, kemudian dilarang menggunakan arah, ada tempat khusus pejalan kaki. Paham ya? Paham. Berarti coba memperhatikan. Nah, sekarang Ibu mau kalian menghubungkan dari tanda-tanda atau simbol-simbol lalu lintas yang ada di video tadi. Coba hubungkan dalam kehidupan sehari-hari kalian atau pengalaman kalian. Siapa yang pernah misalnya melihat seseorang yang menerobos jalan lalu lintas padahal tandanya sudah berhenti, diwajibkan berhenti, atau tanda-tanda lain? Siapa? Saya Bu. Oh, Eka lagi. Silakan Eka. Kemarin saya melihat angkutan umum. Di situ lampu merah, Bu, tapi dia menerobos lampu merah dan berjalan lurus saja. Tapi tidak ada polisi di situ, Bu. Oh, iya iya. Nah, itu berbahaya ya, Nana. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tandanya sudah merah berarti artinya memang berhenti. Itu untuk kendaraan lain dari arah lain untuk berjalan. Paham ya? Terima kasih ya, Eka. Nah, tadi kan kita sudah melihat video. Kalian semua juga sudah memahami rambu-rambu lalu lintas apa saja yang ada di video tersebut dan menghubungkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang aku mau menjelaskan terkait materi mengenal rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat lainnya, kita mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk, ya kan? Iya, seperti Eka. Mungkin waktu dia keluar dengan ayahnya dan pas berhenti di lampu merah, mereka berhenti. Namun ada sebagian kendaraan yang malah melanggar peraturan itu tidak boleh ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi gambar-gambar di bawah ini merupakan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini bisa berupa lambang, huruf, angka, ataupun kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, dan juga petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu dibagi menjadi tiga, Nana. Ada rambu larangan, rambu perintah, dan juga rambu petunjuk. Jadi di sini kita akan bahas. Nah, yang pertama yaitu ada rambu larangan. Rambu larangan itu merupakan rambu yang menunjukkan sebuah larangan melakukan sesuatu di area jalan tertentu untuk para pengguna jalan. Nah, contoh-contohnya ini. Tanda yang pertama ini merupakan larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Yang kedua, sepeda motor dilarang masuk. Ada juga larangan untuk mobil dilarang masuk dan banyak sekali. Nah, contoh yang ada di dalam video tadi yang mana?
penyeberangan pejalan kaki. Jadi kalian harus memahami yang berlaku ini, biar nanti kalau kita sebagai pengguna jalan kita tahu ini tandanya apa ya, agar tidak salah paham ya. Nah, sekarang kita tanya tadi untuk lampu peringatan warna apa dasarnya? Merah. Iya, lampu tunjuk ada tidak biru ya. Kalau lampu peringatan kuning. Iya benar. Oke. Nah, ini tadi untuk warna dasar lampu lalu lintas. Tadi ada warna biru, ini dia warna merah, warna kuning, warna hijau, warna putih. Nah, warna putih ini biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih dan tulisannya bergaris berwarna hitam. Lampu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan, misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Nah, ini dia contohnya. Ada juga, dan itu yang terakhir tadi ada warna putih, warna hijau. Ini berisi informasi, misalnya informasi arah jurusan atau lokasi fasilitas umum. Paham ya anak sampai sini? Paham. Oke. Nah, selanjutnya biar kalian semakin paham terkait dengan rambu-rambu lalu lintas ini, ibu punya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa akan kalian gunakan, akan kalian mainkan. Ini masing-masing nanti ibu mau ke orang maju. Dan di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ada kartu rambu, di sini ada kantong rambu larangan, kantong rambu petunjuk, dan ada kantong rambu peringatan. Di sini juga ibu punya simbol-simbol rambu-rambu lalu lintasnya. Ini dia. Nah, ada rambu larangan, rambu petunjuk, dan juga rambu peringatan. Nah, ibu mau salah satu dari kalian siapa yang berani tanpa ibu tunjuk untuk maju? Saya, Bu. Oke, Eka betul berani kan ya? Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Oke, Eka. Nah, Eka, silakan Eka pilih kartu rambu. Eka dapatnya kartu rambu apa? Jalan yang cekung. Jalan yang cekung. Jalan yang cekung itu termasuk yang mana ya, Eka? Ini tuh. Pilih. Udah yakin ya, Kak? Yakin, Bu. Rambu ini termasuk rambu apa itu? Peringatan, Bu. Rambu peringatan. Benar tidak, teman-teman? Benar. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya, Kak sudah memahami. Ibu mau anggur deh, anggur. Anggur. Ayo bagi anggur. Lalu pasir, Bu. Dilarang parkir. Ayo anggur yang mana? Rambu dilarang parkir yang mana? Ayo anggur pilih. Anggur pilih dari kartu-kartu ini di mana waktu dilarang parkir? Benar ini kartu dilarang parkir? Benar. Oke, masukkan anggur dimasukkan ke mana? Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, gitu ya. Paham ya anak-anak semua? Paham, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan materi rambu-rambu lalu lintas, seperti apa tanda-tanda dari rambu lalu lintas. Kemudian Ibu juga menggunakan media pembelajaran konkret di papan rambu latas. Sudah paham kan? Paham tidak? Paham. Kalau ada yang belum paham, coba ditanyakan ke Ibu. Sudah paham kan? Oke. Nah, karena kalian sudah paham dan Ibu juga sudah menjelaskan materi keseluruhan, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, Ibu bagikan aja lah ya. Ini Eka pasangannya dengan Yuli. Jadi kita ada 3 kelompok ya. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Nah, coba diperhatikan apa yang dibagikan. Di situ ada disuruh menulis nama kelompok terlebih dahulu, kelas, dan juga tanggal pengerjaan. Diisi dulu itu ya, sifatnya nama kelompoknya, kelas berapa, dan hari ini, tanggal hari ini. Kemudian di situ ada soal, disuruh menyusun kosakata. Menyusun kosakata mana yang sesuai dengan cerita Awas. Di situ ada cerita Awas ya anak-anak. Jadi kalian terlebih dahulu harus membaca cerita Awas tersebut, baru bisa menjawab dan menyusun soal yang disuruh. Paham? Paham. Ini kerjakan secara kelompok dan Ibu harap dapat tertib mengerjakannya ya.
kesulitan? Mana yang kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, udah 20 menit, tugasnya udah selesai? Selesai. Ya. Jadi kerjain dengan baik kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar tentang lampu lalu lintas. Sekarang kita lanjutkan tentang paragraf argumentasi. Nah, itu akan menunjukkan video pembelajaran terkait dengan fakta opini teks argumentasi. Coba diperhatikan ya anak-anak. Nah, tadi kan sudah melihat video animasi tentang kalimat opini dan kalimat fakta. Jadi di sini juga akan mendukung materi tersebut dengan penjelasan. Jadi di sini ada pengertian paragraf argumentasi. Jadi paragraf argumentasi itu apa, Bu? Nah, paragraf argumentasi itu adalah pernyataan yang kamu sampaikan menurut kamu, pendapat kamu. Itu namanya adalah argumentasi. Nah, jika argumentasi itu disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, maka paragraf
tugasnya ini tetap melihat dari cerita awal. Ayo, di kelompoknya anak-anak perhatikan ya. Perhatikan ya. Nah, tugasnya di situ sama seperti tadi, tidak lupa untuk menuliskan nama anggota kelompok, kelas dan juga tanggal. Di situ apa disuruh? Di situ kita disuruh menurut kelompokmu apa yang seharusnya dilakukan Rudi dan mengapa. Jadi harus melihat ceritanya dulu, membaca ceritanya dulu ya. Kemudian bagaimana pendapat kelompokmu tentang tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Jadi harus pahami dulu ceritanya, baru bisa menjawab soal ini. Dikerjakan secara berkelompok. Oke? Jadi ibu kasih waktu 30 menit cukup? Ya, nanti dipresentasikan ya, setiap kelompok akan mempresentasikan pendapatnya. Nah, pendapat ini tadi disebut dengan apa? Argumentasi. Iya, kalau pendapatnya kita tulis itu disebut dengan apa? Argumentasi. Oke, benar. Silakan dikerjakan ya. Jika ada yang kurang mengerti terkait dengan soalnya bisa ditanyakan kepada ibu. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada kesulitan, Vero? Nah, tadi kan sudah mengucapkan sudah siap kan? Jadi aku mau tokoh dua nih yang presentasikan. Ayo, tokoh dua banyak siapa? Oke, dari Oke, mana ya Kak? Ayo, dipresentasikan ya. Dengarkan ya teman-teman, jadi tanggapi ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih ya. Oke. Kegiatan akhir pembelajaran. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 yang sudah diberikan. Terus juga sudah menjelaskan terkait dengan materi rambu-rambu lalu lintas, kemudian bagaimana penulisan paragraf argumentasi. Jadi dari pembelajaran tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita sudah belajar apa? Ayo, siapa? Tunjuk tangan, angkat tangannya. Oke, Ina, apa Ina? Iya. Iya, benar. Jadi dari kan kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Tadi rambu-rambu lalu lintas itu ada rambu peringatan, kemudian petunjuk. Dan tadi kan sudah dijelaskan warna-warnanya apa saja kalau untuk rambu larangan, petunjuk, dan juga perintah ya Nana. Jadi ibu harap kalian sudah mengerti ya. Kemudian untuk penulisan teks argumentasi tadi tahu nggak? Pendapat itu harus disertai dengan sebuah kata. Jadi kalau suatu pendapat kemudian kita tuliskan itu namanya paragraf argumentasi. Tadi ciri-cirinya juga sudah dijelaskan. Seperti apa ciri-ciri paragraf argumentasi? Kemudian bagaimana cara penulisannya dan juga strukturnya. Tadi strukturnya ada apa saja? Ada pendahuluan, kemudian ada tutur argumen dan juga ada kesimpulan. Oke. Jadi setelah kita belajar, bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah menambah ilmunya? Sudah, Bu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bagaimana pengimplementasian dari rambu-rambu lalu lintas ini. Nanti kita akan praktek ya, praktek di bersama dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat kalian terapkan dan dapat kalian ingat seperti apa rambu-rambu lalu lintas itu artinya. Jadi kalau ketika kita di jalan raya atau di tempat-tempat umum kita sudah tahu rambu-rambu lalu lintas ini menandakan apa. Seperti itu, paham ya? Paham, Bu. Jadi untuk selanjutnya materinya terus diulang, jangan tidak diulang karena ilmu itu harus terus diulang biar tetap ingat. Paham? Paham, Bu.
Thank you for watching.